Selamat malam, Glory Siburian. Selamat malam, sahabat Tanya Mentor semuanya. Apa kabar malam ini? Semoga senantiasa dalam kondisi baik dan sehat ya. Nah, malam ini teman-teman Tanya Mentor hadir lebih awal di jam 7 supaya teman-teman bisa mendapatkan banyak insight-insight dari live Tanya Mentor malam ini. Berjumpa kembali dalam IG Live Tanya Mentor bersama saya, Shirley dari agensi properti di Surabaya. Nah, teman-teman, malam ini topik yang akan dibahas sangat menarik sekali. Selamat malam dari Jayapura. Selamat malam semuanya. Terima kasih udah bergabung. Malam ini teman-teman bersama narasumber yang luar biasa. Narasumber malam ini adalah seorang pengusaha muda dan founder dari Hello Pengusaha yang akan membahas topik formula 1000 penjualan. Nah, apa sih topik itu? Apa sih formula 1000 penjualan? Nah, menarik sekali ya teman-teman, tetap stay tune malam ini. Dan saya malam ini tidak sendiri, saya ditemani oleh partner host saya, Bu Tri Ningsi Widodo. Bu Tri adalah seorang content creator dan penulis buku penulis antologi Kembali Bangkit. Tanpa berlama-lama ya teman-teman, saya akan undang Bu Tri Ningsi. Malam teman-teman semua, terima kasih udah bergabung dalam IG Live Tanya Mentor. Malam ini masih semangat kemerdekaan ya teman-teman ya. Semangat 45. Selamat malam Rudi Chow, selamat malam Laluna. Sebentar, saya akan undang Bu Tri. Sebentar ya teman-teman sambil menunggu Bu Tri. Nah ini. Oke. Selamat malam Bu Tri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ada Ci Ida juga nih malam, Ci Ida. Malam. Oke Bu Tri, selamat datang dalam IG Live Tanya Mentor. Malam ini senang sekali bisa barengan live dalam satu frame Tanya Mentor. Tanpa berlama-lama saya akan mengundang Bro Kenzo Yanuar sebagai narasumber malam ini yang akan men-sharingkan topik yang sangat menarik. Bu Tri, boleh mau sapa teman-teman yang lain? Silakan Bu Tri. Oke, siap. Makasih. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Ini ada Ci Ida, selamat malam. Ada Kak Komunitas Pengusaha Sukses. Halo, selamat malam semuanya. Ya, sambil kita menunggu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa sambil bertanya. Untuk topik kita malam hari ini adalah formula 1000 penjualan. Suara saya cukup jelas? Oh, halo. Jelas. Nah, ini brother kita sudah bergabung malam ini. Selamat malam Bro Yanuar, apa kabar? Malam C. Malam Bu Suaranya Tri kecil Bro Yanuar di saya. Selamat malam. Ibu Tri juga kecil ya? Oh ya, tadi suaranya Bro Yanuar, maksudnya suaranya Bro Yanuar kecil nggak? Suaraku gimana, Bu Tri? Jelas sih di aku. Di aku kecil. Teman-teman gimana? Suara dan video kami bertiga di sini, apakah sudah terlihat jelas suaranya dan videonya? Mohon feedbacknya teman-teman di kolom komentar. Oh, sudah jelas semua, Cida. Sudah jelas semua, iya. Suaraku gimana, Charlie? Udah jelas sih, udah jelas di saya. Oh, aman semua. Bu Kanayu, selamat malam. Jelas semua, C. Oke, thank you. DS Shop 88. Sudah jelas. Oke, teman-teman. Tanpa berlama-lama, malam ini perkenalkan Bro Kenzo Yanuar, founder dari Halo Pengusaha. Malam ini akan men-sharingkan dengan topik formula 1000 penjualan.
Nah, bicara soal formula ya teman-teman. Formula itu apa sih? Setahu saya formula itu rumus ya. Nah, rumus itu nggak hanya ada dalam matematika, fisika. Ternyata penjualan itu juga ada rumusnya loh teman-teman. Nah, gimana rumusnya? Apa strategi penjualannya? Malam ini kita akan belajar bersama pengusaha muda, juga founder Halo Pengusaha malam ini. Teman-teman stay tune ya. Nah, teman-teman jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan apapun tentang bisnis dan penjualan, silakan teman-teman bertanya di kolom yang ada logo tanda tanya. Oke, tanpa berlama-lama, silakan Brother Yanwar itu sharing formula 1000 penjualan itu seperti apa. Nah, silakan, Brother. Oke, selamat malam semuanya. Hadir dulu. Hadir dari mana aja nih? Aku barusan info di grup ya, teman-teman. Aji Live-nya udah mulai. Jadi teman-teman Halo Pengusaha boleh join. Absen dulu, hadir dari mana aja. Silakan, hadir semua. Kita sapa-sapa dulu, Ci. Iya. Sapa-sapa dulu ya. Boleh, Putri. boleh. Yuk. Ya. Silakan teman-teman dari Halo Pengusaha yang mau join, hadir, tulis hadir ya. Silakan absen dulu, hadir dari NTT. Ayo Bu Tri, sapa-sapa mereka nih. Bu Tri. Halo, ada Kak Dia hadir. Tadi ada dari NTT, dari Tangerang, jadi ada dari Jawa, ini Kak Brahma. Oh, ada namanya Kak Brahma Kumbara. Dari Solo ada, Bogor tadi, iya. Dari NTT juga ada tadi, Surabaya hadir. Wah, ini ada Kak Bubur. Siapa nih? Jawa Timur. Banyak nih yang dari Jawa Timur. Wah, Iya, keren dari ya. Sidoarjo. Bekasi juga hadir. Iya, luar biasa nih. Solo hadir. Banyak nih teman-teman. Jatim. Salam kenal Kak Dia. Jatimnya mana nih Kak Dia? Iya, ini kalau saya ada di Jakarta ya posisi ya. Kalau Ci Shirley di Surabaya ya? Surabaya. Shirley ya? Iya, Ya. saya di Surabaya. Kalau Bro Januar di IG Live. Bali? Di Surabaya sekarang. Oh, di Surabaya. Surabaya. Oke, Purbalingga juga hadir ini. Nganjuk. Banyak nih. Teman-teman Banyak nih. yang mau tanya di question box di bawah ya, tuh di ujung bawah. Jadi nanti kita jawabin pertanyaan dari question box ya. Ya. Oke, kita mulai ya. Oke, siap. Hari ini kita belajar soal formula 1000 penjualan. Jadi ini adalah salah satu formula yang aku pakai di semua bisnisku, termasuk di Indovisual Studio, terus Neon Box Kota, sama produk-produk yang aku jual lainnya, produk solusi. Itu kayak spare part mobil, terus kain, sama minyak juga. Jadi aku jual beberapa produk dan semuanya itu produk solusi, termasuk jasa solusi juga. Jadi yang aku jual produk fisik, produk digital, sama jasa. Seperti yang aku ajarin di grup Halo Pengusaha. Oke, yang mau belajar soal penjualan, komen mau. Aku mau tahu dulu. Ya, teman-teman. Yang mau belajar soal penjualan, komen dulu, mau. Ayo teman-teman komen. Supaya dapat penjualan banyak, dapat cuan banyak nih. Kak Dia mau. Kak Dia. Yang lain KMT juga. Mau. Siapa lagi nih teman-teman? Ketik mau ya. Ayo. Nih Kak Julai. Sampai 5 orang nih. Kalau nggak banyak nanti nggak dimulai nanti. Ya mau. Yuk. Oke. Masih berapa ini? 1, 2, 3, 4 nih. Ayo teman-teman semangat. Masih semangat 45 loh ini. Semangat. Nih ada suasana Kak kemerdekaan semua nih. Kak Riza. Ya. Udah. Oke. Lebih. Kita gas mau. Lanjut. Sip. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Untuk mendatangkan 1000 penjualan di bisnis itu cuma ada 2 elemen. Ada yang namanya traffic
sama conversion. Dua elemen itu aja. Dua hal ini yang membuat bisnis kita itu bisa hidup seterusnya. Bisnis, kalau tanpa jualan nggak mungkin jadi bisnis. Benar nggak? Setuju nggak, teman-teman? Setuju. Setuju. Bisnis harus ada penjualan. Nah, penjualan itu datangnya dari mana? Penjualan datangnya dari traffic. Traffic itu apa kok? Traffic itu adalah pengunjung. Semakin banyak pengunjung, semakin banyak penjualan. Udah, itu aja intinya. Pokoknya semakin banyak trafficnya, semakin banyak penjualan. More traffic, more profit. Nah, sekarang penyebab bisnis sepi itu apa sih? Coba aku mau tahu. Menurut kalian penyebab bisnis sepi itu apa? Kalau sepi otomatis nggak laku. Kalau nggak laku otomatis penjualannya rendah. Kalau penjualannya rendah otomatis bisnisnya mati. Sekarang aku mau tanya ke kalian. Penyebab bisnis sepi itu apa, teman-teman? Coba komen. Ya. Boleh diketik ya teman-teman ya. Bu Tri, bantu bacain ya. Oke. Oke, Ya, siap. siap. Oke. Ya, teman-teman, Iya. kira-kira faktor apa aja? Kurang dikenal, kata Kak dari Risa. Kak Risa. Ya, silakan Bu Tri. Ya. Penyebab bisnis sepi itu apa aja? Coba. Nih. Coba komen. Dari Kak Risa, kurang dikenal katanya. Yang lain mungkin ada? Pemasaran kenapa nih Kak Indra? Ada lagi? Ini ada. Shirley, apa? Kalau menurut saya karena Surprise. sepi itu karena tidak sesuai dengan target market. Jadi Yes. asal jualnya. Menurut Yes. saya begitu sih ya. Jadi nggak sesuai gitu. Selain faktor tidak sesuai target market itu yang utama, juga ada faktor-faktor lain yang mendukung juga sih. Seperti Ya, itu. ini dari Nah, ini teman-teman katanya ada yang Iya. overprice, ada kompetitornya kompetitor. banyak, gitu ya. Ya, betul. Penyebab bisnis sepi itu banyak, teman-teman, faktornya. Tapi intinya, penyebab bisnis sepi itu karena kekurangan traffic. Kekurangan pengunjung. Kalau nggak ada yang kenal, otomatis ya nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli ya sepi. Kalau sepi, mati bisnisnya. Kita sekarang nggak usah bahas bisnis dulu dah. Kita bahas jualan dulu. Seperti yang aku sharing di grup Hello Pengusaha. Kita nggak usah jauh-jauh ke bisnis dulu deh. Nggak usah. Kalau bisnis itu kan kompleks ya. Kita harus punya tim, terus kita harus punya operasional, punya segala macam SOP dan lain-lain. Tapi intinya, bisnis nggak akan hidup tanpa penjualan. Kalau bisnisnya nggak jualan, ya nggak mungkin jadi bisnis dong. Nggak bisa menghasilkan dong. Jadi harus menghasilkan dulu. Nah, caranya menghasilkan adalah mendatangkan traffic sebanyak mungkin. Traffic itu kalau diartikan kan ini ya, lalu lintas ya, lalu lintas kalau ditranslate ke bahasa Indonesia. Tapi arti sebenarnya dari traffic itu pengunjung. Jadi harus mendatangkan sebanyak mungkin pengunjung ke bisnis kita. Ini ada dua mindset pebisnis ya, teman-teman. Bukan pebisnis sih, penjual. Ada dua mindset penjual di dunia offline dan online. Satu, penjual yang ngejar uang. Satu, penjual yang ngejar uang. Dua, penjual yang mendatangkan uang. Ada stiker balon. Kaget aku. Kirain ada di sini. Iya, aku kira loh kok muncul balon. Intermezzo. Kepencet kali ya. Lanjut. Iya. Oke. Kedua, pebisnis yang mendatangkan traffic, mendatangkan pengunjung. Jadi ada satu, pebisnis yang chasing money atau ngejar uang. Kedua, pebisnis yang attract money atau jadi magnet uang, menarik uang, mendatangkan uang. Sekarang, uang itu datangnya dari mana? Coba jawab teman-teman, uang itu datangnya dari mana? Jawab. Ya, teman-teman. Teman-teman, tulis di jawab. kolom komentar. Uang itu datangnya dari Mama. Ayo.
Dari manusia. Dari Dari penjualan, Kak penjualan Rizal, kata Kak betul. Dari Dari jualan. pinter, betul. Uang itu datangnya dari penjualan. Penjualan Bukan dari datangnya langit dari itu ya. bukan dari langit. Itu nanti aku bahas deh. Uang datang dari langit itu konsepnya bank itu. Uang datang dari langit. Iya. Nanti deh. Jadi uang itu datangnya dari manusia. Kalau kita nggak senengin manusianya, otomatis uangnya nggak akan datang ke kita. Kalau kita Betul. bisa menyenangkan manusia dan bikin happy manusia, otomatis kita akan mendatangkan uang. Ya. Nah, dari dua tipe tadi, penjual yang ngejar uang sama penjual yang datengin uang, kalian tipe penjual yang mana? Yang ke satu atau yang kedua? Coba komen. Ya, Yang chasing teman-teman. money atau attract money? Attract Coba money. komen. Satu atau dua? Tipe Yuk penjual yang teman-teman, mana? di komen yuk pilih yang mana, yang nomor 1 atau yang nomor 2. Nomor 1 kejar uang, yang nomor 2 attract money. Yang chasing money atau attract money? Kalian yang mana sekarang? Posisi Ini yang ada yang sekarang kalian yang mana? dua. Nomor 2 Kak DCS. Ayo yang lainnya. Mau Guys, ini changing money atau attract money? Nomor 2 ayo. Kak Rizal. Wah, ini kebanyakan 2 ini. Yang nomor 2 Ciida. Si Ida juga. Nih, kebanyakan 2 ini. Iya, iya. Saya juga Iya. 2. Miss Lydia Iya. 2. Oke. Saya juga. Bu Lydia juga 2. Oke. Semuanya mau 2 ya? Mau 2. Iya. Ya, oke. Sekarang Iya, aku tanya. semuanya 2. Sekarang aku tanya ke kalian. 1 plus 2 boleh nggak nih dari Sis Lydia? Boleh sis. Pengecualian itu. Dari posisi yang sekarang, kalian itu di posisi yang sekarang, itu di tipe ke-1 atau kedua? Yang lagi ngejar uang atau datangin uang? Posisi sekarang apa? Ya, Coba kalian sekarang komen. oh, ini ada Kotomi. Selamat malam Kotomi. Malam, Teman-teman, Kotomi. posisi yang pertama atau yang Malam, kedua Ko. ini? Yuk, Jadi posisi ketik. sekarang Kalau saya, teman-teman. Komen. yang pertama kali Ke-1 ya. atau kedua? Oh, yang Ke-1 pertama. nih. Ya, kebanyakan sih orang-orang ke-1 saat ini ya. Ya, Iya, semuanya saya juga. mau yang kedua ya. Semuanya mau yang kedua, tapi mostly dari 89% orang di Indonesia itu masih di posisi yang ke-1, masih ngejar Iya. uang. Betul nggak, teman-teman? Betul. Betul. Ini emang kebanyakan jawabnya 1 nih kok. Oke. Betul. Balik lagi. Kita tadi ke konsep traffic. Untuk datengin 1000 penjualan, kita harus datengin traffic sebanyak mungkin. Kotomi bener nggak, Kotomi? Kotomi nonton deh, bener nggak? Iya, Kotomi Kotomi nonton ini- tuh. Bayangin deh, Kotomi ini udah kaya loh ya, teman-teman. Kok masih ngonten? Ayo, itu dia ngejar uang atau datengin uang? Ayo. Nomor 2. Nomor 2 attract money itu. Mendatangkan Orang udah kaya, traffic. masih ngonten dia. Tuh, dia ngejar uang atau datengin uang? Datengin uang. Karena ketika kita datengin uang, otomatis kita itu jadi bermanfaat buat manusia yang lain. Yang punya uang itu manusia. Ketika kita jadi manfaat, kita punya value lebih dibanding manusia yang lain. Ketika kita muncul ke permukaan, kita stand out, kita jadi manusia yang stand out, yang menonjol dibanding manusia yang lain. Kita itu mengundang arus perhatian manusia yang lain. Ingat ya, money follow attention. Ini aku doang nih yang Money ngomong follow kayak gini. attention. Catat teman-teman. Money follow attention. Money follow attention. Money follow attention. Aku ulang terus. Uang itu selalu mengikuti arus perhatian dunia. Ketika kita bisa jadi arus perhatian dunia, kita itu jadi pusat dari uang. Nggak bisa bahasa Inggris kok. Enggak, itu bahasa Inggris yang gampang kok. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak apa-apa. Lanjut ya. Lanjut. Ya. Lanjut.
Oke, untuk jadi pusat uang atau jadi magnet uang, kita harus jadi pusat perhatian. Kita harus bisa bikin orang itu melihat ke kita. Kita harus jadi pusat perhatian. Money follow attention. Kalau kita nggak jadi pusat perhatian, uang nggak akan datang ke kita. Nah, caranya gimana untuk jadi pusat perhatian? Kita harus sering tampil. Ya, teman-teman, kita harus sering tampil. Ketika kita nggak tampil, kita nggak sering tampil, otomatis personal branding kita atau bisnis branding kita itu nggak akan terbentuk. Dan kita nggak akan menciptakan perhatian, arus perhatian dunia. Jadi jangan heran ke selebgram, ke seleb TikTok, atau ke influencer yang lain, yang caper, in a good ways or in a bad ways. Mereka itu pinter caper, cari perhatian dunia, tapi mereka uangnya banyak. Jangan heran dan jangan iri, teman-teman. Mereka yang pinter cari perhatian, mereka akan mengundang arus uang, entah itu dalam waktu yang panjang atau dalam waktu yang pendek. Kalau yang dalam waktu yang pendek itu kan cuma orang-orang yang nggak punya formula, terus dia trending, tiba-tiba naik, habis itu tahun berikutnya dia hilang gitu. Itu kayak misalnya Bowo, kalau di TikTok Bowo. Terus siapa lagi? Kalau yang dulu, zaman dulu, Keong Racun, terus polisi yang caya-caya, itu kayak gitu-gitu. Itu kan orang-orang yang dia itu dapat momentum viral, tapi ketika mereka viral, mereka nggak tahu kalau ada formula untuk menuju arus perhatian dunia. Itu ada formulanya. Nah, ini aku share salah satu formula yang aku lakukan, dan ini cukup berhasil ya. Cukup berhasil ya, teman-teman. Formula ini adalah, aku nyebutnya me against the world. Me against Jadi, the world. aku melawan dunia. Me Boleh. against The world. the- Melawan, against-nya melawan, iya. Aku melawan dunia. the world. Jadi metode ini yang sekarang sedang aku lakukan untuk melawan dunia, teman-teman. Ini aku lakukan di personal brandingku pribadi sama di bisnis brandingku. Pokoknya di akunku pribadi sama akun bisnisku juga. Yang aku lakukan adalah me against the world atau us against the world. Yang aku lakukan adalah aku punya opini pribadi dibanding orang-orang yang lain, dibanding bisnis-bisnis yang lain. That's why beberapa hari yang lalu aku sempat nyenggol fake guru. Oke, Iya. paham itu ya. Itu yang DM aku banyak banget itu. Hmm. Banyak banget yang DM aku. Kok berani, kok Kenzo kok berani gini. Yan, kamu nggak takut pencemaran nama baik? Ya nggak apa-apa. Sekalian aja. Misalnya dia ngelaporin aku pencemaran nama baik. Oke, aku laporin balik dia. Penipu online, ayo. Nggak mungkin. Tapi alhasil aku kejar para fake guru ini. Timnya juga aku WA, aku DM, nggak ada yang balas. Berarti emang kabur. Tapi ketika kalian menerapkan konsep ini, kalian harus punya prinsip bahwa opini kalian itu benar, teman-teman. Nah, untuk mendatangkan 1000 penjualan, kita bakalan menarik banyak perhatian masyarakat in a good ways or in a bad ways. Ya. Cuma yang aku lakukan, tetap aku lakukan dengan cara yang baik, bukan cara yang buruk. Jadi aku bukan nyenggol pakai kalimat kasar atau ngata-ngatain pakai kalimat-kalimat yang mengutuk, enggak. Aku tetap pakai bahasa yang sopan. Ya. Balik lagi, untuk datangin traffic, kita bicara traffic ini untuk ke personal branding kita dan ke bisnis branding kita ya, teman-teman. Untuk datangin traffic itu ada 3 jenis. Ya. Traffic itu ada 3 jenis. Ini salah satu materi di bimbingan 30 30 hari itu ya. hari. 30 hari.
Hmm. Ya, salah satu materi di bimbingan 30 hari latihan jualan. Oke, jadi traffic ada 3 jenis. Satu, catat, traffic yang pertama adalah organic traffic. Oke, yang kedua, paid traffic, paid, berbayar. Yang ketiga, own traffic yang dimiliki, own. Jadi ada traffic yang organik, ada yang paid, berbayar, ada yang ketiga yang own, dimiliki. Jadi ketiga traffic ini yang bisa mendatangkan para pengunjung dari berbagai sumber. Aku jelasin satu-satu. Mau yang mana dulu, teman-teman? Yang organik dulu, yang paid dulu, atau yang own traffic dulu? Mau yang mana dulu? Yuk teman-teman komen yuk, pengen dijelasin yang mana dulu yuk. Organic traffic, paid traffic, atau own traffic? Nah, ini dari Kak Rizal, organik. Yuk yang lainnya. Mau yang mana dulu? Paid dulu. Own traffic. Wah, ini organik. Yang nomor 1, Beda-beda. Kak Naila. Iya. Oke, aku Yuk bacain teman-teman, ya. mau yang mana dulu? Bacain ya. Mulai dari yang mana dulu, Cek? Organik? Yang Yang satu organik. dulu aja, sesuai urutan aja. Mm-mm. Organik Yang aja. organik. Ya. Oke. Yang organik adalah cara mendatangkan traffic secara organik itu adalah kita harus meluangkan waktu kita dan tenaga kita untuk rajin, konsisten upload konten di sosial media. Ya, kita harus meluangkan waktu dan tenaga kita untuk konsisten, rajin upload konten di sosial media. Contohnya apa kok? Ini aku bacain ya. Contohnya short video konten apa aja? IG Reels, YouTube Short, TikTok, ya kan? Terus ada long video apa aja? Ada YouTube, ada TikTok juga. TikTok kan sudah bisa long video sekarang. Terus apa lagi kalau di Instagram? Konten apa? Instagram post. Di Instagram ada konten Instagram post, ada carousel sama image, single image. Ada yang multi post, yang bisa di slide sama yang single image. Terus ada Twitter, ada thread, terus ada juga blog sama SEO. Nah, kalau blog itu artikel. Artikel itu biasanya ada di Google. Gunanya apa artikel? Itu ketika orang searching suatu topik, kita bisa muncul di halaman ke-1, halaman kedua. Itu gunanya SEO. Jadi itu cara organik. Organik itu nggak berbayar, tapi dia sifatnya long term. Ya. Jadi jangan berpikir gini, teman-teman. Oh, aku pengen marketing yang hasilnya cepet deh. Langsung iklan aja. Oke, ngiklan. Ngiklan. Habis gitu, kalau nggak ngiklan, omsetnya turun atau bahkan sepi. Itulah resiko ngiklan. Emang kayak gitu resikonya ngiklan. Penjualannya cuma dari iklan doang, tapi dia nggak bikin organic traffic, nggak bikin konten secara organik dan konsisten. Kalau kalian lihat di Meta Ads Library, itu kalau kalian searching Januar FX, itu ada beberapa iklanku, teman-teman. Dan aku melakukan semuanya dari 3 traffic ini. Jadi ada kontenku yang organik yang aku post setiap hari dari Instagram sama TikTokku untuk mendatangkan traffic, untuk menarik perhatian audiens yang suka topik seputar bisnis dan keuangan dan entrepreneurship. Jadi aku attract money, orang-orang yang suka bisnis dan keuangan, yang pengen belajar jadi pengusaha. Aku attract money. Akibatnya apa? Secara tidak langsung, aku itu mendatangkan uang. Padahal aku nggak capek-capek nawarin ke sana ke sini, tiba-tiba
orang mau jadi klien bisnisku di Indovisual Studio, pengen jadi klien bisnisku di Neon Box. Terus juga ada beberapa bisnis dari UMKM sampai bisnis pabrik yang pengen pakai jasa bisnis konsultanku. Aku sekarang jadi seorang bisnis konsultan khusus untuk UMKM yang sudah berjalan dan untuk pabrik yang sudah berjalan. Jadi aku kayak dokter bisnis. Secara nggak langsung, aku jadi magnet uang. Karena apa? Karena aku konsisten dari organik. Organik itu gini loh. Grafiknya organik itu gini teman-teman. Penjualannya itu awal-awal rendah, tapi dia itu naik gini, naik terus. Karena apa? Karena views-nya itu semakin tinggi. Ya, views-nya dari sosial media itu semakin tinggi. Kita di sosial media posting konten itu sama dengan bagi-bagi brosur. Kalau di zaman dulu konvensional di dunia offline itu kan harus bagi brosur. Kalau kalian ke mall juga pasti dikasih brosur kan? Kalau jalan-jalan dikasih brosur sama agen-agen yang pameran atau yang ada di tempat food court dan lain-lain. Pasti dibagi brosur kan? Nah, konten itu sama kayak brosur. Jumlah orang yang terima brosur itu berapa, itu kita nggak tahu berapa. Tapi kalau konten, kita bisa tahu views-nya kita itu berapa. Dan itu gratis. Kita nggak perlu cetak brosur. Ya kan? Kalau cetak brosur, kita perlu ratusan ribu sampai jutaan untuk cetak banyak brosur. Ribuan brosur doang. Sedangkan konten itu potensinya bisa ribuan sampai jutaan. Bahkan bisa menghasilkan uang dari konten doang. Itu. Ini aku bicara dari sisi seorang pengusaha yang jualan lewat online ya teman-teman. Aku ini seorang pengusaha yang jualan lewat online dan offline. Aku bukan content creator, aku bukan selebgram. Bukan. Jadi kalau aku kumpul sama teman-temanku, kadang mereka bilang, ada Kenzo, selebgram apanya? Emang aku jual muka? Enggak, aku nggak jual muka. Aku jual ilmu kok. Aku jual bisnisku, aku punya produk, aku punya jasa. Aku pengusaha. Jadi aku bukan selebgram. Jadi ketika aku kumpul sama teman-teman content creator atau komunitas influencer, selebgram yang lain, itu beda mindsetnya. Mindsetnya kita ini kayak aku, C. Shirley, Bu Tri, kita ini mindsetnya udah pengusaha, bukan mindset jadi content creator, konsisten bikin konten, terus nanti dapat endorse. Enggak, tujuannya bukan endorse. Tujuannya itu adalah penjualan, mendatangkan traffic dan menghasilkan 1000 penjualan. Tujuannya itu kita pengusaha, bukan content creator. Ya enggak, Kotomi bener enggak? Nggak mungkin capek-capek live terus nggak ngarepin penjualan. Nggak mungkin. Kan kita itu strategi, itu bagian dari strategi. Ya. Jadi bagi-bagi brosur itu sama dengan views di konten. Enaknya apa? Kalau kita posting hari ini, besok views-nya nambah, minggu depan views-nya nambah. Otomatis semakin banyak orang yang lihat, yang baca brosur kita atau yang nonton konten kita, otomatis mereka akan teredukasi oleh bisnis kita atau oleh produk yang kita jual atau jasa yang kita jual. Semakin banyak yang lihat produk sama jasa kita, semakin percaya sama kita. Oke, sekarang aku tanya ke kalian, aku tanya ke teman-teman semua. Kalian mending orang nggak kenal kalian, terus kalian nggak punya duit, atau orang bosen lihat kalian tapi duit kalian banyak? Kalian tipe yang mana? Yang ke satu atau kedua? Komen yuk teman-teman yuk. Orang nggak pernah lihat kalian sama sekali, akhirnya duit kalian sedikit. Atau yang kedua, orang sering lihat kalian sampai bosen lihat muka kalian, tapi uang kalian banyak. Ayo, tipe yang mana Dua kalian? dong. Jelas nomor 2. Iya nih Kak Ikra, nomor kedua. Nah pasti pilih kedua. Iya. Jadi harus aku nggak peduli. Kak. Betul, aku nggak peduli. Ada tuh yang WA sampai WA ke tim bisnisku loh, ke CS Neon Boxku. Sampai CS ku bilang ke aku,
kok ini ada yang WA gini, WA apa gitu. Terus dia tunjukin nih loh, terus aku baca, iklanmu itu muncul terus, saya bosen lihat mukamu. Justru yang bosen itu bisa mendatangkan attract money ya. Ya udah, aku bilang ke timku, oh ya udah biarin aja, nggak usah dibales, biarin. Better kayak gitu. Berarti artinya apa? Aku berhasil mendominasi kompetitorku semua. Aku berhasil mengalahkan marketku. Mungkin semua kompetitorku di bidang neon box dan di bidang dokumentasi event itu nggak ada yang nunjukin muka kayak aku. Bosnya itu nggak muncul ke publik. Ketika bosnya muncul ke publik, foundernya itu muncul ke publik dan menunjukkan cerita di balik bisnisnya, storytelling di balik bisnisnya, backstory-nya seperti apa. Otomatis calon klien dan audiens itu akan jauh lebih percaya. Sama seperti kalian kan? Teman-teman semua percaya aku nggak? Percaya kan? Karena apa? Percaya. Karena kalian lihat mukaku, nih lihat mukaku. Jadi suatu saat kalau aku muncul di TV, oh itu Kokejo, itu aku kenal itu, gitu. Itu aku satu grup itu sama dia di grup Hello Pengusaha, itu Kokejo. Akan ada saatnya nanti ketika hasil dari jeripayah kita untuk mendatangkan traffic itu akan membuahkan hasil. Nah, caranya gimana membuahkan hasil? Ya kita harus sering muncul dan sering tampil di depan audiens kita atau target market kita. Terus kok kalau misalnya aku nggak pede, introvert gimana? Nggak pede dan introvert itu beda. Introvert itu karakter, bukan pemalu. Kalau pemalu dan nggak pede atau insecure itu mental block, ya. Terus kok kalau aku gaptek gimana? Nah, masalah orang gaptek itu apa? Coba teman-teman coba jawab. Masalah orang gaptek itu apa kira-kira? Yuk teman-teman di komen yuk. Menurut Ini teman-teman gaptek itu apa? Masalahnya apa? coba kalian perhatiin deh. Dua mak-mak ini. Coba kalian perhatiin dua mak-mak ini. Aduh, mak-mak. Lihat mereka. Mereka ini orang kuno atau gaul. Coba perhatiin mereka. Mereka ini bisa ngobrol sama anak-anak muda loh. Nggak kayak mak-mak yang lain loh. Ayo. Berarti kita Tuh katanya berjiwa kurang muda ya, informasi. Iya. Kurang informasi benar. Iya, kurang informasi benar. Solusi dari orang gaptek apa? Ya belajar. Orang gaptek itu dia melabeli dirinya gaptek. Itu nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh melabeli dirinya gaptek. Oh, aku gaptek. Jangan melabel dirimu itu orang gaptek. Nggak boleh. Kamu itu nggak gaptek, kamu cuma belum belajar. Udah itu aja kok intinya. Kalau udah belajar, nanti praktek setiap hari, melakukan setiap hari, otomatis nanti ya terbiasa. Sama kayak C. Shirley ini sekarang, sudah terbiasa live, ya biasa aja. Mungkin waktu awal-awal nervous ya, C, kalau awal-awal. Ya, awal nervous. Ya maklum lah, baru pertama tampil ya. Terus akhirnya sering latihan, belajar juga, ya akhirnya jadi sekarang seperti ini dan bisa sharing dengan yang muda-muda itu suatu anugerah yang luar biasa. Bisa sampai sejauh ini gitu ya. Bu Tri gimana, Bu Tri? Progresnya. Ya. Awal-awal sama sih. Awal-awal itu bingung mau ngomong apa gitu ya. Terus lama-lama jadi udah terbiasa juga. Cuman kalau saya kebanyakan di TikTok, bukan so. Di IG ini jarang ya. Jarang. Ya. Iya. Tapi kan artinya kita itu belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Ketika kita tidak mulai, tidak mulai langkah kecil, otomatis kita nggak akan mencapai sesuatu yang besar. Betul. Oh ya, ini dari Naila. Ini ada Naila, gaptek itu apa kok? Gaptek itu apa, Bu Tri? Gaptek. Ya, pertanyaannya ya. Gaptek. Gaptek. Iya. Gaptek apa, C? Gaptek apa, C? Gagap.
teknologi, Gagap. jadi tidak mengerti teknologi. Yes, Jadi benar. kalau arti secara harafiahnya tuh gagap teknologi. Jadi seorang yang tidak mengerti teknologi sama sekali. Itu ada dua kemungkinan, mereka ngerti atau mereka benar-benar nggak mau tahu gitu ya dengan teknologi yang ada saat ini gitu. Biasanya kan istilahnya kalau orang udah aduh aku nggak ngerti deh, gaptek ya, gitu. Biasanya seperti itu, kebanyakan seperti itu. Ya, Bener nggak sih? benar. Intinya gagap teknologi ya. Jadi kayak nggak tahu gitulah, nggak tahu soal teknologi. Jadi udah nyerah gitu. Nah itu gaptek. Betul. Tapi kalau aku percaya orang-orang yang nonton ini mereka adalah orang-orang yang growth mindset. Orang-orang growth mindset itu nggak pemikirannya bukan nggak mau tahu, tapi ingin tahu terus. Itu growth mindset dibanding orang fixed mindset. Bedanya itu. Oke, kita lanjut. Kita Iya. lanjut. Itu tadi Ada yang organik. pertanyaan mau dijawab dulu atau lanjut? Takut Boleh. kehilangan. Oh Kita- iya, yang di kolom Ini komen dari ini Kak- aja. Iya, Kak Boleh. Lifelong Iya. ini dia tanya tuh, persona branding buat usaha gimana Bang? Goods or bad? Persona Oke. branding buat usaha. Personal branding buat usaha, good or bad. Personal branding itu sebenarnya untuk diri sendiri, ya. Jadi kita ngenalin diri sendiri ke publik. Kita mau dikenal sebagai apa? Itu personal branding. Kalau untuk bisnis itu namanya business branding, ya. Good or bad? Good pastinya. Gini ya, teman-teman. Kita nggak bangun personal branding atau enggak. Personal branding itu sudah terbentuk. Karena personal branding itu adalah persepsi yang kita bangun di mata publik. Persepsi itu apakah pandangan orang ke kita, gitu. Kalian nggak bangun personal branding, ya itu personal branding kalian. Misal kalian sebagai seorang pegawai kerja 9 to 5, terus setiap pulang ngantor kalian futsal, gitu, suka futsal. Nah, personal branding kalian di depan teman-teman kalian adalah, oh si A adalah pegawai yang suka main futsal. Jadi nanti kalau mau ada futsal, aku ngajak dia. Jadi orang itu ingat, oh ini personal brandingnya suka futsal gitu. Personal branding itu orang ingat ke kita tentang apa. Udah tentang itu doang personal branding. Good or bad? Good pastinya. Bisnis ketika ditambahkan personality atau sosok manusia di dalamnya, bisnis itu akan hidup. Branding itu karakter, teman-teman. Ya, ingat ya, branding itu karakter. Karakter yang mau kita bangun di bisnis kita itu seperti apa? Jadi kalian punya bisnis, let's say bisnisku sendiri deh. Indovisualgram, yang komunitas videografer dan fotografer Indonesia. Indovisualgram itu punya karakter, dia itu gaul, keren, dan informatif. Itu karakter, teman-teman. Jadi, jiwanya Kenzo Yanuar itu ada di Indovisual. Bisnis itu cerminan dari ownernya biasanya. Kalau kalian lihat bisnisnya itu sudah ketinggalan zaman, jadul, oh berarti itu ownernya emang udah ketinggalan zaman. Bukan berarti tua ya, bukan berarti tua. Berarti ownernya emang males bikin bisnisnya modern. Apakah salah? Nggak salah. Karena nggak semua bisnis harus modern, nggak semuanya harus modern. Ada beberapa bisnis yang nggak usah terkenal, nggak apa-apa. Contohnya apa? Bisnis B2B. Bisnis B2B itu nggak harus terkenal. Karena dia kan jualnya ke penjual. Yang terkenal kan penjual yang lain. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum lanjut, Bro Yanwar, teman-teman jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom pertanyaan, supaya nggak kegulung nanti di kolom chat ya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi, mohon ditulis di kolom pertanyaan ya. Oke, silakan lanjut Bro Yanwar. Yang kedua ya, sekarang paid traffic. Oke, lanjut ya, paid traffic. Sekarang kita lanjut yang kedua, paid traffic. Kalau tadi kita belajar organic traffic, yaitu kita harus rajin, konsisten posting di sosial media, bikin konten setiap hari.
Bikin konten itu nggak harus setiap hari, teman-teman. Kita bikin konten sehari aja, misal hari Minggu, tapi kita langsung bikin 10 konten untuk seminggu ke depan. Gitu caranya. Jadi nggak harus bikin setiap hari. Yang setiap hari itu harus postingnya, bukan bikinnya ya. Ingat, pokoknya bikinnya sehari aja, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu. Habis gitu, besok-besoknya kita tinggal posting. Udah gitu doang aja. Jadi nggak usah capek-capek bikin setiap hari. Jadi kita bebas waktu, bebas tenaga, kita punya time freedom. Ya. Oke, lanjut. Paid traffic. Nah, paid traffic keunggulannya adalah kita itu bisa mendatangkan penjualan dan traffic dengan cepat. Ya. Ketika kita punya traffic yang banyak dan cepat datangnya, otomatis uang yang datang juga cepat. Ya. Oke. Sekarang dari study case bisnisku sendiri. Bisnisku yang individual sama Neon Box Kota, paid traffic-nya adalah dari Meta Ads dan Google Ads. TikTok Ads lagi mau jalan sih. Jadi Meta Ads dan Google Ads. Jadi klien-klienku kebanyakan itu tahu bisnisku selain dari mulut ke mulut ya, yang paling cepat adalah dari Google Ads dan Meta Ads. Dari iklan. Jadi paid traffic itu kita pakai uang untuk hasilin banyak uang. Intinya itu lewat iklan. Paid traffic itu apa aja kok? Ada 3. Ini yang paling ini deh. 3 ini yang paling powerful ya, yang paling menghasilkan. Dan ini nanti juga aku share di 30 hari latihan jualan juga di grup bimbingan ya. Oke, aku sebutin dari 3 ini. 3, ada Meta Ads. Meta Ads itu di dalamnya adalah IG Ads dan Facebook Ads. IG sama Facebook jadi satu di Meta Ads. Yang kedua, TikTok Ads. Kita ngiklan di TikTok. Yang ketiga, itu Google Ads. Oke. Google Ads, otomatis ketika orang searching kata kunci tertentu, atau misalnya kita punya bisnis yang dicari. Bisnis yang dicari itu contohnya bisnis apa? Ya bisnis solusi. Misalnya servis HP, kayak aku kemarin HP iPhone-ku lagi ngeblank. Jadinya aku ya searching di Google, aku searching servis HP terdekat gitu. Nah, itu kita bisa muncul paling atas. Bisnisku yang Neon Box sama individual event itu juga sama. Ketika orang searching Neon Box Denpasar, Neon Box Semarang, Neon Box Surabaya, Neon Box Banjarmasin, Neon Box Palembang, Neon Box Jayapura. Nah, itu webku itu bisa muncul paling atas. Kalau tepat ya. That's why I win the market. Aku itu bisa memenangkan kompetisi karena aku sering tampil dan aku membangun kepercayaan. Mungkin banyak orang yang akan meniru cara ini, tapi tidak dengan rezekinya. Karena rezeki itu dibangun bertahun-tahun dari apa yang kita tanam dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kita tanam apa, Ku? Yang kita tanam adalah nama baik, sosial media, sama apa, teman-teman? Sama audiens. Kepercayaan. Ya. Ketika kepercayaan itu tumbuh, nama baik otomatis naik. Ya kan? Sosial media kita, followersnya naik, views-nya naik. Semuanya naik pasti. Ketika kita membangun kepercayaan, audiens kita juga makin banyak yang kenal sama kita. Otomatis akan lebih banyak yang pakai jasa kita atau membeli produk kita. Ya. Paid traffic itu tadi ada 3, Meta Ads, TikTok Ads, sama Google Ads. Dah itu dulu aja. Sebenarnya ada banyak, tapi yang paling powerful di Indonesia ya teman-teman, yang paling powerful itu 3 itu. Kalau kalian jualannya di e-commerce atau di marketplace, ya nggak apa-apa pakai marketplace ads, misalnya Shopee Ads atau TikTok Shop Ads atau Tokopedia Ads, Lazada Ads, pakai aja. Kan ada iklan kata kunci sama iklan produk serupa, pakai aja. Itu pakai paid traffic. Tapi sebelum iklan, pastikan ini ya, sebelum iklan. Oh iya, tadi aku sempat share ya, Mak Tri, di grup latihan di grup jualan. Ya. Bentar aku buka deh. Sebelum iklan, pastikan ini
Bentar. Nah, ini aku bacain ya. Sebelum iklan, pastikan 5 hal ini. Sebelum iklan. 5 hal ini doang. 1. Sudah punya 20 konten yang bagus dan bermanfaat. Minimal ya. Punya 20 konten yang bagus dan bermanfaat secara konsisten. Kalau konten kalian itu masih loncat-loncat dan nggak bermanfaat, nggak menunjukkan portofolio bisnis kalian, jasa kalian atau produknya, foto produknya nggak jelas, manfaat produknya nggak jelas, jangan ngiklan dulu. Jangan. Karena apa? Nanti boncos. Kan sayang duitnya kebuang nanti. Lanjut. Yang kedua, akun Instagramnya sudah teroptimasi. Pastikan sebelum iklan, akun Instagramnya sudah teroptimasi. Sudah teroptimasi itu maksudnya gimana kok? Maksudnya adalah akun Instagrammu itu sudah terpercaya. Sama kayak kalian lihat akun Instagramku sekarang. Masa kalian lihat akun Instagramku Kenzo, oh ini penipu ini. Nah mungkin, karena kalau kalian lihat highlightku itu udah dari 2017. Kalian bisa lihat kehidupanku di 2017 dari highlight Instagramku. Bahkan aku jalan-jalan ke beberapa kota dan beberapa negara aku save di situ. Kalian bisa lihat. Nah, kalau akun Instagramnya sudah teroptimasi, tandanya adalah audiens itu lebih percaya ke kita. Terus tanda kedua adalah audiens itu sayang sama kita. Aku itu tahu banyak orang yang sayang sama aku. Selain mamaku ya, sama cewekku. Banyak orang yang sayang sama aku. Karena apa? Karena aku sayang sama mereka duluan. Karena aku ngasih manfaat dengan tulus. Aku itu nggak pernah jualan kelas tahun-tahun sebelumnya. Semuanya aku sharing gratis dan aku diundang ke beberapa perusahaan, ke beberapa brand, ke beberapa kampus dan sekolah-sekolah. Bahkan aku kalau ke sekolah-sekolah, aku bilang ke panitianya, gak usah bayar aku. Gratis, aku udah punya duit. Udah gratis saja, Kak. Gratis. Aku pengen mencerdaskan murid-murid sekolah ini. Gratis saja. Apalagi waktu itu sempat disponsorin sama Pocari Sweat tahun 2019 kalau nggak salah. 2019. Pocari Sweat mau sponsorin aku di atas 10 juta harganya. Terus aku bilang, nggak usah bayar aku. Nggak usah bayar aku, nggak usah. Aku mau ajarin sebanyak mungkin murid-murid di Indonesia bikin eventnya segratis mungkin, nggak usah bayar eventnya. Tapi sponsorin pakai nama Pocari Sweat ya, supaya aku punya authority, punya kredibilitas. Jadi aku dipercaya karena disponsorin sama brand besar. Oh iya serius Kak, kata panitianya. Iya serius gitu. Tapi akhirnya selesai live, si kayak pimpinannya itu bilang, Kenzo kamu baik sekali. Kita nggak enak gini kalau gratis, jangan gratis. Akhirnya ya dia tetap kasih bayaran. Tapi kan dari situ kita itu membangun nama baik. Ketika kita memberikan yang terbaik, Tuhan itu memberikan yang terbaik juga buat kita sebagai gantinya. Gitu ya. Itu dari paid traffic. Paid traffic kelebihannya adalah mendatangkan customer dengan cepat, tapi belum tentu beli ya. Kalau beli itu urusan kalian. Kalau beli itu sistem penjualan kalian ya, yang harus dioptimasi. Penjualannya sudah tepat belum? Misal kalian jualnya adalah ini tumbler deh, tumbler nih. Tumbler kayak gini. Manfaatnya apa tumbler ini? Terus kalian maksa jualan ke orang yang bukan target market, otomatis ya cara jualannya nggak tepat. Misalnya jual tumbler kayak gini, cara jualannya lewat broadcast WhatsApp. Kalau di broadcast WhatsApp tiap hari, otomatis audiens itu bakalan bosen dan risih. Akhirnya WhatsApp kita di blok. Pasti di blok karena risih gitu. Beda cerita ketika Tumblr ini dijual lewat landing page penjualan. Ada salah satu brand namanya Blendjet. Blendjet itu bentar ya.
Saya pernah beli itu yang untuk bikin ini. Blendjet ini dia ini loh. Tapi dari luar ya kok. Dari luar ya Bu Tri, dari Mm-mm. luar. Ini salah satu, ini aku share salah satu materi Karena di aku pernah pendidikan 30 hari. beli. Oke. Jadi Blendjet, ini nih aku tunjukin deh. Kelihatan nggak sih? Mm-mm. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Itu namanya ini teman-teman. Nih, Blendjet. Dia tuh blender portable. Iya. Pernah lihat kayak gini nggak sih, teman-teman? Nah, Iya. Tuh. Aku pernah beli malahan dari luar itu. Ya. mahal ya Bu Tri? Lumayan. Lumayan. Berapa Bu Tri? Belum Kak. Waktu itu masih 500-an ya. Karena dari 500. luar sih. Ya, dikonversi ya di ini. Kalau sekarang begitu lihat di itu murah-murah banget ya. Di Di Shopee, di toko Oren. Ya. Tapi udah berapa tahun yang lalu, 2019 apa ya? Ya, betul. Jadi Blendjet ini adalah salah satu produk blender portable ya, Bu Tri ya. Mm-mm. Iya. Jadi dia tuh blender biasa kecil dari Cina gitu. Dari Indonesia juga banyak kok kayak gitu. Kenapa harganya bisa semahal itu? Karena apa, teman-teman? Coba karena apa, teman-teman? Harganya Yuk, bisa teman-teman. sampai ratusan ribu, itu harganya kok bisa segitu? Padahal aslinya berapa? Aslinya tuh bisa 30.000, 40.000, 50.000. Tapi sama Blendjet, yang bikin dia bisa sukses dan bisa jual semahal itu apa kira-kira? Brand? Strategi penjualan. Brand strategi. Iya, dia juga bagi ini kok Strateginya. apa namanya resep minuman Yes. seperti itu ya. Betul. Jadi orang-orang tertariknya di Ya. situ. Orang-orang jadi kenal kan, Bu Tri? Ya, Ya, yang bikin Karena dia, dari segi penampilan kelihatan mewah. ya betul. Yang bikin mereka bisa jualan mahal adalah branding. Branding yang bisa bikin mahal itu. Coba kalian lihat suatu produknya sama, tapi yang satu bisa jual lebih mahal, itu apa yang bisa bikin kayak gitu? Branding yang bisa betul. bikin kayak gitu. Branding itu apa sih kok? Apalagi- Branding itu membangun persepsi, teman-teman. Menciptakan suatu pandangan dibanding kompetitor yang lain, menciptakan brand positioning. Blendjet, dia itu memposisikan brandnya dia adalah untuk orang-orang yang lifestyle sehat. Jadi yang ditampilkan adalah orang-orang yang badannya bagus dan langsing. Nggak ada orang gemuk. Nggak ada. Iya. Model-modelnya yang Mereka ditampilkan yang nggak ada orang gemuk. sedang nge-gym, terus bawa itu Yes. langsung dibikin, langsung diminum, kayak Yap. gitu. Benar. Akhirnya apa? Terbentuklah sebuah komunitas. Komunitas apa? Komunitas orang-orang yang sehat, lifestyle-nya sehat. Sama seperti Hello Pengusaha. Hello Pengusaha followersnya berapa sih? 1.000 doang. Tapi sekarang Hello Pengusaha udah punya 2 grup menuju ke 2.000 member. Otomatis terbentuk sebuah komunitas karena apa? Karena ada ide besar. Ada ide besar dan semua orang-orang yang di dalamnya itu punya satu visi yang sama menuju ide besar itu. Blendjet itu dia punya ide besar. Ide besarnya dia apa? Dia membangun sebuah komunitas lifestyle sehat. Otomatis dia bisa jual produknya dengan harga lebih mahal, ditambah value-value yang lain. Jadi dia kasih bonus sebanyak mungkin, tapi dia jual yang paling mahal. Itu kekuatan dari branding, teman-teman. Sekarang ini aku kasih ini deh, study case dari Hello Pengusaha sendiri deh. Yang jualan kelas pelatihan jualan di Indonesia ada banyak, bisnis coach di Indonesia ada banyak, tapi ada nggak pengusaha muda yang kayak Kenzo Yanuar sampai turun jadi gurunya kalian dan balesin chat kalian setiap hari? Ada nggak? Nggak ada. Itu branding. Itu branding. Branding itu membedakan kita dibanding yang lain. Masa kalian pengen diajarin jualan sama orang yang nggak kalian kenal?
Nggak mungkin. Kalian pasti akan belajar jualan sama orang yang sudah kalian kenal lama. Sudah dari hari-hari sebelumnya, sudah lihat kontennya dari minggu-minggu sebelumnya, bulan-bulan sebelumnya, dan kalian bisa menilai. Manusia itu kan punya ini ya, apa ya, bisa mengendus ketulusan seseorang. Apalagi cewek, Insting. Bisa bener gak sih? merasakan. Ya, Iya. insting. Insting atau Kalau orang naluri. bohong cewek itu biasanya lebih peka ya, udah tahu duluan gitu ya. Biasanya Insting gitu cewek sih. lebih peka. Tuh, Iya. iya benar. Cewek itu bisa merasakan orang yang tulus sama yang bohong. Itu bisa merasakan. Nah, brand ketika dibangun dengan hati, otomatis brand itu akan menciptakan ketulusan. Ketika ketulusan itu diciptakan, otomatis trust itu akan meningkat dengan sendirinya, terbangun dengan sendirinya. Gitu ya. Iya. Semakin orang trust, otomatis orang itu nggak akan semakin ragu untuk beli. Oke? Oke, lanjut. Mantap. Kita yang ke traffic yang Tiga. ketiga. Yang ketiga tadi Tiga. apa, Mbak On Pri? traffic. On traffic. On On traffic. traffic. On traffic. Oke, yang ketiga adalah on traffic. On traffic itu apa, teman-teman? On traffic adalah traffic atau pengunjung yang sudah kita miliki. Jadi kita itu sudah punya pengunjung ini tanpa harus ngiklan, tanpa harus posting konten. Contohnya apa? Coba tebak. Jadi kita sudah punya nih pengunjungnya tanpa harus kita ngiklan, tanpa harus kita ngonten. Contohnya apa? Ya. Ayo, Kayak kita komen. di Hello. Yuk, teman-teman. Nah, kayak di Hello Pengusaha, Bu. Usaha. Iya. Bener. Udah On traffic, kemana contohnya. aja. Ayo, contohnya ada 4. Aku kasih 4 ya. Kasih banyak juga nggak apa-apa kok. Oke. Aku kasih 4 dulu. So, on traffic itu ada 4. Ini salah satu ini ya, materi di 30 hari latihan jualan juga. Udah On traffic dapat itu ada, bocoran ya. udah dapat bocoran, dapat bocoran. Supaya dapat ilmu daging dulu, jadi tahu. Nanti akan belajar apa di dalam gitu. Oke, on traffic ada 4. 1, ada WhatsApp marketing. Ketika kita punya database, kita punya nomor telepon, punya nomor email, nomor telepon sama email dari customer kita atau orang-orang yang suka sama kita, otomatis kita punya on traffic. Nah, aku punya database kalian. Aku punya nomor telepon dan email kalian. Nah, itu namanya on traffic gitu. On traffic ketika dimiliki sama orang jahat, wah itu bahaya banget itu. Penyalahgunaan data. Bahaya banget. Kita akan diteleponin setiap hari sama sales-sales yang nge-spam, sama penipu juga. Itulah penyebab kita itu bisa ditelepon sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Terus di WA sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Karena itu asalnya dari pemilik on traffic, database, kebocoran itu dikasih ke orang-orang penipu ini atau bisa dibeli. Nah, itu bahaya banget. Tapi ketika on traffic dimiliki sama orang-orang baik, nah orang-orang baik ini akan memanfaatkan semua database ini dengan baik. Dengan sharing apa? Sharing value. Value itu apa? Manfaat. Sama seperti yang aku lakukan, aku membangun komunitas Hello Pengusaha ya untuk sharing manfaat supaya aku punya teman sesama pengusaha. Aku juga nggak mungkin temanku itu aja, cuma di Surabaya, di Denpasar, di Malang, di Jakarta. Aku belum punya teman-teman di Sumatera, di Kalimantan belum banyak, di Sulawesi belum banyak, di Timur Indonesia, Papua, NTT belum banyak. Aku butuh teman-teman itu. Jadi aku ketika perlu keluar kota atau kemanapun dan aku butuh sumber tertentu, aku tinggal tanya di komunitas, karena aku membangun komunitas ini dari baby step. Baby step tahu nggak teman-teman? Baby Di step. langkah kecil dulu ya. Dari langkah kecil. Langkah awal. Betul. Langkah kecil yang aku lakukan dulu cuma gini, Bu Tri.
Jadi aku bikin konten, terus aku bikin free join komunitas pengusaha muda gitu di captionnya. Klik link di bio. Iya, Terus aku posting-posting di TikTok terus kan waktu itu. IG belum, iya. IG. Itu kapan ya? Januari apa Februari kemarin? Tahun ini kok, barusan. Apa Desember akhir gitu. Nah, itu tiba-tiba, loh kok ini udah 100, aku lihat grup, udah 100 ini. Terus Udah ada banyak. yang ngobrol-ngobrol gitu. Terus aku juga bikin obrolan soal dunia bisnis usaha. Ternyata makin Makin rame ramai. grupnya, makin rame. Terus ada yang bilang, kok boleh nggak aku invite temenku juga mau belajar bisnis. Nah, dari situ aku kayak, loh, berarti yang mau belajar bisnis ini banyak ya ternyata di Indonesia. Terus aku tanya, emang yang pengen belajar bisnis itu umur berapa aja ya? Temenmu umur berapa? Oh masih 17 tahun kok, kelas 2 gitu. Berarti anak sekolah udah mau belajar bisnis ya? Mau kok, pasti kok. Nah, dari situ aku kan lihat, oh berarti ini banyak peluang dong kayak gini. Ada orang yang butuh, tapi nggak ada yang menyediakan. Iya, Ada yang betul. pengen diajarin, tapi nggak ada yang ngajarin. Terus ada yang sudah punya bisnis dan lagi stuck atau bisnisnya rugi, tapi nggak ada yang jadi dokternya ngasih tahu penyakitmu itu ini, obatmu itu ini, nggak ada yang ngasih tahu. Nah dari situ kan aku lihat tuh, berarti dari sini Iya, aku bisa jauh lebih bermanfaat dong dibanding aku iya, cuma bikin komunitas secara gratis. Nah dari on traffic ini akhirnya aku bisa dapetin database customer, di mana customerku itu adalah ya orang-orang yang sudah percaya sama aku gitu. Tapi aku pastikan semua orang-orang yang membeli produk atau jasaku mereka itu happy. Karena apa? Karena aku menjual manfaat. Jadi kalian setelah beli produkku atau jasaku, kalian itu akan mendapat manfaat sebanyak mungkin dan punya kehidupan yang lebih baik. Aku tanya deh iya. ke Bu Tri. Bu Tri kalau udah join 30 hari latihan jualan, gimana? Kesan-kesannya gimana? Iya, kesannya sih luar biasa ya, kan sering juga ikut beberapa pelatihan. Nah, kalau di Kokenso ini pre-launching atau sebelum pelatihan pun sudah diberikan gitu. Jadi kita itu startnya lebih awal gitu. Sudah Ya, startnya lebih awal, bener-bener dibimbing yang dari yang eh, apa namanya step awal banget gitu loh sampai menentukan target sedemikian market. detailnya. Menentukan target ininya loh, Kokensu tuh step-stepnya itu detail banget gitu loh. Jadi orang mudah untuk ngikutin ya. Ya, Dan betul. memang tahapannya seperti itu gitu. Betul. Jadi ketika mereka yang join di grup bimbingan, itu aku sebelum bimbingan mulai, bimbingannya tanggal berapa, Bu Tri? Bimbingannya Tanggal 1 1. September nanti ya. ya, Masih tanggal betul. 1 nanti. Tapi Agustus sudah start ya. Iya, betul. Agustus sudah Bimbingannya start. bimbingannya padahal tanggal Mm-mm. 1 September bulan depan, tapi semua yang sudah join dari sekarang itu udah dapat tugas 1 sama Iya, tugas 2. Ya, tugas 1 adalah menentukan target market dan menemukan ide produk yang cocok dijual ke target market itu. Entah itu produk fisik, produk digital, atau jasa. Benar nggak, Putri? iya, Ya. betul. Yang Ada kedua, 3 pos. yang tugas kedua adalah cara validasi ide bisnisnya ke market. Nah, yang kedua ini yang bikin bisnis kita itu pasti laku, 100% pasti laku. Gitu. Yang membedakan aku dengan pengusaha yang lain atau bisnis coaching yang lain, aku bukan coach ya, aku nggak memposisikan diriku sebagai coach. Aku memposisikan diriku cuma sebagai teman sesama pengusaha. Jadi aku kayak ngajarin teman-teman aja sebenarnya di bimbingan 30 hari latihan jualan. Karena aku cuma kayak bimbing teman-temanku, makanya bahasaku setiap hari ya kayak gini. Bener nggak, Putri? Iya. Kita kan Benar, chat setiap Tapi benar. itu hari sebenarnya gini aja. eh, cuman tapi secara ini itu sebenarnya adalah fungsi seorang coach loh, Coach Iya. Enzo. Secara Iya, nggak coach sadar itu ya, secara iya, nggak disadari. iya. Karena justru seorang coach itu ya yang menunjukkan ini loh, kamu tuh ininya di sini, kamu tuh. Jadi
seperti itu sebenarnya malahan. Iya sih, cuma aku Iya. nggak mau dipanggil coach. Soalnya aku maunya kita tuh nanti berteman selamanya. Jadi kalian sukses, aku juga sukses. Jadi kita sama-sama saling Bareng-bareng membantu, saling ngasih ya. insight gitu. Iya, iya. Cuma di 30 hari latihan jualan, aku cuma memimpin kalian untuk membangun bisnis dari awal sampai cukup menghasilkan double income. Setelah itu kalian bisa kembangin sendiri. Tapi intinya aku ajarin kalian untuk double income dulu di situ kan. Keren, Nah, keren. that's why kalau teman-teman dari grup bimbingan bilang, kok ini aku start tugas gitu, start tugas 1, sharing, nge-share target market, terus aku lihat target marketnya, wah ini salah ini, jangan jualan ke sini, karena aku sering bilang gitu, jangan ganti. Jadi aku ngasih tahu, ide bisnisnya nggak cocok ini, ganti yang lain. Jangan jualan ke target market bawah, minimal target market menengah, minimal 2 juta penghasilannya, sampai 5 juta, itu minimal. Kalau kalian jual di bawah itu bakalan susah jualannya, nanti banting-bantingan harga. Nah kayak gitu kan aku cuma ngasih teguran, kayak sesama temen aja, gitu. Jadi bukan kayak, aku bisnis coach, kamu harus nurutin apa kataku gitu. Enggak juga. Kalau kamu nggak nurutin kataku, ya nggak apa-apa. Karena kan setiap orang punya keunikan masing-masing. Aku cuma ngasih tahu. Tapi kalau mau dilanjutin nggak apa-apa, nggak dilanjutin nggak apa-apa. Tapi aku bantu kalian untuk menggali ide bisnis. Meskipun kalian belum punya ide bisnis. Dimulai dari menentukan target market terus. Target market dulu. Pokoknya harus target market, baru tentukan produknya. Supaya apa? Supaya tahu jualannya ke siapa dan di mana. Ketika kita tahu jualan ke siapa dan di mana, kita jual produk fisik, produk digital, jual jasa, itu gampang teman-teman. Karena kita tahu mereka berkumpul di mana. Benar nggak Putri? Iya, betul. Ketika Betul kita sekali. tahu jualan ke siapa dan di mana, kita tinggal optimasi. Kita terapin 3 konsep dari 3 jenis traffic ini. Kita mendatangkan pengunjung sebanyak mungkin, orang-orang yang sesuai target market ini tadi, lewat organik, paid, sama on traffic. On traffic. Jadi tepat Gitu. Kalau sasaran mau cepet, ya. tepat sasaran banget. Jadi kita nggak perlu trial and error, Putri. Karena kita sudah menentukan target marketnya itu umur 21 sampai 30. Bahkan aku bilang ke kalian, waktu itu ada yang ngasih tugas, setor tugas, ini kok target marketku, terus aku lihat umur 18 sampai 50 tahun. Wah, ini kejauhan, nggak boleh. Terus aku bilang, Iya, sampai dikasih batasan umur ya. iya, Ya. benar. Nggak Aku lebih bilang, dari 10 tahun. betul. Nggak lebih dari 10 tahun. Jadi kita jualan benar-benar tertarget ke orang-orang yang segmented itu aja. Jadi umurnya cuma aku batasin selisihnya 10 tahun aja ya, teman-teman. Jangan jauh-jauh. Jadi umur 20 sampai 30, 25 sampai 35, 30 sampai 40, 40 sampai 50. Nah, orang-orang ini kebiasaannya berbeda, masalah yang mereka hadapi berbeda, solusi yang cocok untuk mereka juga berbeda. Dan yang dijualin ke mereka cocoknya produk fisik, digital, atau jasa itu beda. Karena kalau kita jual produk digital berupa e-book nih, misalnya, kita jual produk e-book. E-book kecantikan untuk mak-mak 50 tahun, cocok nggak? Ayo, teman-teman. Cocok nggak? Mak-mak kalian suruh baca e-book di HP berjam-jam. Bisa pusing 7 keliling itu mamanya. Pusing. Nanti Mending kita minusnya jual, tambah itu. betul, mending ya jual fisiknya aja, buku fisik Ya. gitu. Atau kalau kita jual jasa, ya kita jual pelayanan berarti. Enaknya apa? Kalau kita jual ke orang-orang yang umurnya itu di atas 30, otomatis umur 30 sampai 50-an, mereka sudah berduit. Jadi tugas kita apa kalau jualan ke orang berduit? Ya bangun trust. Udah gitu doang. Ngapain kita banding-bandingan harga? Orang kaya di Indonesia banyak, orang menengah di Indonesia banyak. Kalau kita jualan ke orang kelas bawah terus, ya kita harus siap banding-bandingan harga. Masalahnya ketika kita jual murah, ketika kita jual produk atau jasa yang murah terus, kita nggak bisa menerapkan
paid traffic. Gak bisa, teman-teman. Karena apa? Karena paid traffic itu kan kita pakai uang untuk ngiklan. Kalau keuntungannya kecil, otomatis boncos dong. Nah, that's why aku ajarin kalian minimal pilih bisnis yang keuntungannya minimal, ini minimal ya, 50.000 minimal. Tuh, minimal tuh. Untuk bisnis online, kalau untuk bisnis offline di bawah 50.000 nggak apa-apa, tapi kalian harus siap ya. Ya harus siap-siap aja, karena kan bisnisnya offline. Tapi kalau bisnisku offline dijadikan online, gimana ku? Lebih bagus lagi. Itu kayak bisnisku jasa Neonbox. Semua tukang-tukang di Indonesia, jasa-jasa di Indonesia kayak jasa reklame, terus jasa-jasa pemasangan tukang, itu mereka masih mostly offline. Yang offline aku doang kayaknya. Kayak Neonbox, Videotron. Di Bali aku punya Videotron. Videotron di Bali harganya itu 200 juta sampai 700 juta, teman-teman. Ini aku kasih tahu aja. Harganya sewa Videotron di Bali atau beli itu 200 juta sampai 700 juta. Videotron, video yang di jalan tuh, yang besar. Ya, yang ukuran 5 sampai 10 meter itu harganya 200 juta sampai 700 juta. Penghasilanku dari situ adalah 30% dari penjualan itu. Jadi kalau aku dapat 700 juta, ya aku dapat 30%-nya 210 juta. Sekali doang. Lumayan. Jualannya lewat mana? Masa aku lewat offline? Aku datang ke kantor-kantor nawarin, aku punya jasa Videotron loh. Terus aku bawa, misalnya aku bawa ini proposal gini, nih aku punya ini loh. Ini proposalnya Pak, ini Pak. Masa aku jadi sales keliling kayak gitu? Kapan suksesnya gitu? Masa aku ke perusahaan-perusahaan terus nawarin proposal satu-satu. Gini, ini Pak, Pak. Kalau butuh jasa Videotron, Neonbox, hubungi saya ya. Terus saya akan datang ke tempat Bapak buat konsultasi gratis. Ya kayak gitu aku menjual waktu dan tenaga aku nggak mau kayak gitu. Mending aku pakai paid traffic aja sama organic sosial media. Ketika aku ngiklan di Google Ads sama Meta Ads, otomatis aku udah tahu target marketku siapa. Target marketku adalah bos-bos sama pemilik-pemilik media. Umurnya berapa? Umurnya minimal 35 tahun, karena aku tahu target marketku orang-orang yang berduit. 35 tahun di kota-kota besar doang, nggak ada di kota kecil. Aku cuma target kota-kota besar doang, jadi nggak ada kota kecil. Terus yang penghasilannya minimal penghasilannya adalah 30 juta. Otomatis orang-orang yang penghasilan 30 juta itu pengusaha. Jadi kita sesama pengusaha targetnya. Udah, jadi kita tahu mau jualan ke siapa dan di mana. Di mana ini kan bisa offline dan online. Kalau offline jualannya di mana? Bisa di pasar, di sekolah, di kampus, di bazar, di event, di mall. Apalagi teman-teman. Kalau jualan offline di mana lagi teman-teman? Di jalan. Apalagi di pameran. Di mall. Pameran. Ya, gitu. Itu kan offline. Kalau online di mana teman-teman? Kalau online di mana? Di platform. Di platform benar. Marketplace. Marketplace tuh. Di Instagram. Instagram. Di Instagram, TikTok, YouTube. Bisa. Intinya kita itu jualan di tempat orang berkumpul. Ketika kita tahu marketnya, market itu kan pasar. Pasar itu kan tempat orang berkumpul. Ketika kita tahu tempat orang berkumpul, artinya di situ ada manusia. Di mana ada manusia, di situ ada uang. Tapi manusia yang seperti apa dulu? Kalau orang-orang kumpulnya di hotel, nah itu manusia yang berduit. Kalau orang-orang kumpulnya di kampung, nah itu beda lagi. Kalau orang-orang yang kumpulnya di tempat kumuh, itu beda lagi. Beda-beda, teman-teman. Orang kumpulnya di komplek, berarti penghasilannya mereka menengah. 5 juta sampai 20 juta kalau di komplek. Kalau di apartemen, berarti penghasilannya belasan juta. Kalau di hotel, berarti penghasilannya puluhan juta. Gitu ya. Kalau
Kalau di perumahan, berarti penghasilannya bisa menengah sampai ke atas. Kalau di kampung, berarti penghasilannya menengah sampai ke bawah. Nah, kita harus tahu kita mau menjual ke siapa. Makanya di bimbingan 30 hari latihan jualan, di tugas 2, itu aku bilang ke teman-teman, targetin target market orang-orang yang bisa kalian jangkau. Karena tugasnya adalah kalian itu tanya ke target market. Kalian tuh benar nggak mengalami masalah ini? Misal, pengen jualan apa ya, obat jerawat gitu. Berarti target marketnya remaja. Berarti harus tanya ke remaja. Tanya, bener nggak kamu kalau jerawatan, masalahnya tuh ini, mukamu merah-merah terus sakit. Bener nggak? Oh iya, ya bener. Nah, aku punya solusinya. Solusinya tuh ini loh. Nih, aku punya produk ini. Cocok nggak buat kamu? Kalau cocok, kamu mau beli nggak? Kalau mau beli, harganya berapa? Nah, itu harus tanya, teman-teman. Ketika kita tanya, kita tuh dapat feedback kan? Kita dapat jawaban dari target market kita. Sama seperti yang aku lakukan ke grup Hello Pengusaha. Aku kan selalu bikin polling tuh. Itu aku tanya ke kalian. Guys, kalian tuh profesinya apa? Pelajar, mahasiswa, pegawai, ibu rumah Karyawan. tangga, ya karyawan, content creator, freelancer. Terus aku lihat pollingnya yang paling banyak apa? Oh, mahasiswa, pegawai, sama pebisnis. Ya udah, aku jualan ke situ aja. Jadi aku jualan 30 hari latihan jualan ini, bimbingan ini khusus untuk pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, sama pebisnis pemula yang mau ngembangin bisnisnya. Untuk ibu rumah tangga dan pelajar dan pegawai yang mau mulai bisnis sampingan tapi nggak tahu harus mulai dari mana dan nggak punya idenya, aku ajarin cara menggali idenya dari nol. Gitu ya. Nah, dari situ kita kan tahu ketika kita tanya, oh berarti ketika aku tanya ke target market, kita validasi ide bisnis kita. Ketika kita validasi ide bisnis kita memastikan kalau produk kita ini pasti laku. Aku tanya loh ke target marketku secara offline dan online. Kalau online aku kan lewat grup WA atau lewat chat WA atau bisa lewat DM. Itu kalau online. Kalau offline ya ketemu langsung. Ketemu langsung ke siapa ku? Ke target market yang sudah kita tulis. Target marketnya profesinya apa, umurnya berapa, tinggalnya di mana. Di kampung, di kota, di desa, atau di mana. Jadi aku temuin. Aku waktu di Malang, aku ketemu temanku si Arsya. Arsya itu dia kesibukannya dia sebagai pegawai retail. Jadi pegawai supermarket gitu. Tapi dia mau jadi pengusaha. Nah, ini kan sesuai dari target marketku di Hello Pengusaha. Sama kayak kalian. Ya aku tanya ke Arsya, aku kan udah ini nih, mau bikin bimbingan ini. Kamu mau nggak aku ajarin latihan jualan? Gak usah bisnis dulu. Aku ajarin kamu jualan, supaya kamu itu punya penghasilan income dari gaji, tapi kamu punya income kedua dari bisnis sampinganmu yang lebih besar nantinya. Mau nggak? Ya mau. Ya mau Kenzo. Nah, kamu bener nggak ngalamin masalah ini? Jadi kamu itu pulang kerja kecapean, bener nggak? Iya bener. Kamu berangkat kerja jam 9 sampai jam 5, selama jam kerja itu kamu punya waktu luang sekitar 2 jam, bener nggak? Bener. Di waktu luang itu kamu scroll TikTok, bener nggak? Sama IG. Iya bener. Nah kayak gitu kan aku memastikan. Aku cari tahu, Validasi ya. bener nggak sih ini target marketku itu kebiasaannya adalah di jam-jam waktu luang mereka itu bukan belajar, tapi mereka itu cari hiburan karena mereka sudah kecapean kerja. Aku memastikan, aku tanya ke target marketku, ke teman-temanku sendiri, bener nggak sih kebiasaan pegawai itu setelah jam makan siang atau di jam makan siang mereka itu nggak sibuk belajar skill baru tapi gibahin bos sama gibahin temennya, bener nggak? Iya ya, gitu. Loh, berarti bener ya? Iya bener. Mau nggak aku kasih ilmu supaya kamu di waktu luang kamu itu terapin semua ilmuku ini.
Jadi kamu itu punya bisnis sampingan, kamu tahu setelah pulang kerja harus ngapain, waktu malam harus ngapain, waktu siang harus ngapain. Kamu kerjakan tugas-tugasku ini, mulai dari tentuin target market, terus validasi ide bisnismu, terus nanti mulai berani jualan. Aku bimbing, gak usah takut, aku bimbing. Mau nggak? Oh ya mau ya, gitu. Nggak ada yang ngajarin katanya. Oke, kalau mau, menurutmu ini cocoknya harga berapa? Aku tanya ke dia. Arsya waktu itu bilang, jangan mahal-mahal gitu. Oke, maunya berapa gitu. 300.000 aja katanya dia. Loh, serius? 300.000? Iya, 300.000. Kan itu ilmumu banyak kan yang kamu ajarin. Iya, 300.000. Loh, aku jualnya 100.000, aku bilang. Aku bilang, aku jualnya 100.000, kan 300.000. Loh, tapi ilmu ini banyak ya. Kalau kamu lihat materi kayak gini minggu ke-1 sampai minggu ke-4, yang ngajarin kayak gini di mana lagi kalau nggak kamu? Nah iya sih. Ya udah, 300.000 itu harga normal kok menurutku katanya dia. Oh ya wes, berarti aku udah ketemu. Oke, berarti hargaku nanti akan menuju 300.000 sebelum akhir tahun. Tapi mulai angkatan pertama aku akan jual 100.000 karena aku mau suksesin dulu murid-muridku yang sekarang. Aku bukan tipe penjual yang bohong ya teman-teman. Aku kan kemarin bilang tanggal 17 harganya naik ya teman-teman, naik 50%. Ya udah berarti hari ini harganya sudah naik. Nanti di bulan depan harganya akan naik jadi 200.000 lagi karena itu menuju 300.000. Nanti setelah itu akan naik terus karena akan ada sesi-sesi di mana kita bisa live Zoom bareng, bisa live Q&A, terus kita bisa private mentoring. Jadi aku bantu kalian untuk kita sukses sama-sama. Aku sebagai sesama pengusaha ya, bukan coaching yang kayak ngasih semuanya gitu. Enggak, kalau aku coaching nanti harganya kemahalan. Mending aku bikin grup bimbingan, terus kita belajar sama-sama di situ, saling sharing di situ. Gitu ya. Oke. Jadi tahapannya Dari seperti itu ya. tahapannya Tadi seperti ya. itu. Nih, Gitu. tanpa terasa sudah 1 jam, hampir 30 menit. Iya, iya. Ini sudah banyak pertanyaan di kolom pertanyaan. Mau jawab pertanyaan Iya. dulu atau mau lanjut sharing dulu? Jawab pertanyaan aja ya. Boleh jawab pertanyaan dulu. Ingat ya, teman-teman. Jadi 3 jenis traffic tadi itu bisa mendatangkan 1.000 penjualan. 1.000 penjualan itu datangnya cuma dari 3 traffic tadi. Apa aja tadi? Tadi 3 yang traffic tadi. organik, paid paid traffic, own traffic. traffic. Ya, itu dari 3 jenis traffic. Ini salah satu materi yang aku ajarin di bimbingan. Nanti ada lagi materi inbound sama outbound marketing. Nah, itu nanti aja. Itu nanti aja. Oh, ini pelajarin. ada pertanyaan dari Kotomi. Ya, boleh. Oke, silakan Bu Tri. Ada pertanyaan bagus nih Iya. dari Kotomi. Silakan Bu Tri. Saya bacakan ya Diklik dari Kotomi aja, Wong. Bu Tri. Oh, udah nih di sini. Apa yang membuat Bro Yanuar masih muda, sudah mindsetnya bagus? Itu pertanyaannya. Sama kayak Kotomi sih kayaknya. Pengalaman. Pengalaman sih. Nggak tahu ya, mungkin usia aku ini sama kayak anak-anaknya kalian yang nonton nih, teman-teman. Usia aku kan masih 25. Cuma pengalaman hidupku itu yang membentuk karakter Kenzo Yanuar seperti ini. Aku itu ditempa sama Tuhan 10 tahun loh. 10 tahun dari umur 15 sampai umur 25 itu aku jualan, dan itu untung rugi, jatuh bangun, kecelakaan, patah tulang, terus Banyak mukanya prosesnya. rusak. Banyak prosesnya. Akhirnya menciptakan sosok laki-laki yang harus bijaksana dalam membuat keputusan. Karena aku dulu ceroboh, apa-apa pengennya cepat, pengennya instan. Terus bisa ke-trigger kalau marah itu bisa melakukan hal-hal yang nggak baik. Nah, dari situ aku belajar banyak hal. Jadi di tempat Tuhan, kalau aku marahnya meledak, itu akan membuat orang lain sakit hati. Kalau orang lain sakit hati, itu bisa jadi bumerang buat kita. Itu nggak boleh kayak gitu.
Kalau kita marah dibawa keluar ke jalan itu bisa kecelakaan. Aku sering kecelakaan dulu karena marah gitu kan, jadi nggak kekontrol dirinya. Nah dari situ belajar banyak hal sampai bisa setenang ini, sebijaksana ini, dan bisa berkarisma. Itu prosesnya cukup panjang teman-teman, karena Tuhan itu hancurin egoku dulu sampai aku sehumble mungkin, baru Tuhan angkat aku. Aku kan baru muncul tahun ini teman-teman, di tahun 2023, 2022, 2021 itu aku menghilang dari sosmed. Sadar nggak? Mungkin yang udah join lama itu sadar sih pasti. Aku selama 2021, 2022, 2023 itu aku menghilang dari sosmed. Cuma posting sedikit-sedikit. Postingnya tuh sedikit-sedikit doang. Cuma sharing sedikit terus hilang. Itu aku sedang melewati proses, teman-teman. Waktu 2021 sampai 2023, ini aku mau cerita tapi aku nggak mau dikasihanin ya. Tapi ceritaku emang sedih. Jadi aku sudah pacaran sama mantanku sampai tunangan, terus aku ditinggal karena orang ditinggal, terus aku nggak jadi nikah. Waktu itu aku di Surabaya. Terus setelah itu aku mengalami kecelakaan. Habis itu tanganku patah. Habis itu aku merantau. Dari Surabaya ke Bali aku merantau. Aku ninggalin semua kenanganku di Surabaya. Aku izin pamit ke mamaku, "Mah, Kenzo mau merantau ke Bali ya. Ini salah satu mimpi Kenzo." Aku bilang gitu. Mimpinya Yanuar itu pengen hidup tenang di Bali, sama bangun karir di Bali. Jadi Yanuar mau bangun cabang bisnis di Bali. Walaupun waktu 2021 bisnisku yang Indovisual Studio sama Neon Box Kota itu lagi sepi-sepinya sebenarnya. Tapi aku beraniin tinggalin semua kenangan yang di Surabaya ke Bali. Di sisi lain, orang tuaku juga pisah. Jadi selama 3 tahun itu, Tuhan tuh kayak menempa hidupku. Aku harus jaga keluargaku dari jauh. Aku harus nafkahin keluargaku dari jauh. Karena mamaku juga belum punya kemampuan untuk bisnis waktu itu. Jadi aku harus nafkahin dulu keluargaku, mamaku sama adikku cewek. Terus aku harus sediakan rumah. Aku kontrakin rumah dulu, tapi harus yang layak. Jadi selama 3 tahun itu aku menghilang. Dan aku nggak mau kenal cinta dulu selama 3 tahun. Jadi sebelum aku ketemu pacarku yang sekarang, dia itu teman curhatku di tahun-tahun itu. Aku ketemu dia, ngobrol terus. Tapi aku nggak mau kenal cinta dulu, karena aku mau sembuhin hatiku. Jadi aku benar-benar sembuhin semua luka di hatiku, lukaku akan mantanku, terus lukaku akan orang tuaku, lukaku akan orang-orang yang pernah aku dendam di masa lalu. Aku belajar untuk mengampuni. Tapi setelah aku selesai mengampuni mereka, dan aku baik ke mereka, akhirnya aku berhasil menang dalam hidup. Jadi aku memenangkan kehidupanku sendiri. Aku menang atas setan. Tuhan itu izinin setan itu mencobai Kenzo Yanuar. Kenzo Yanuar muda itu sudah jadi pengusaha, dicobain lagi. Tangannya dipatahin sama setan. Tahun lalu tangan kiriku dipatahin loh. Tangan kiriku ini kan tangan terkuatku. Aku orang kidal. Kalau aku nggak bisa pakai tangan kiriku, aku nggak bisa mikir. Tapi aku belajar akhirnya. Harus apa-apa tangan kanan juga. Akhirnya apa? Aku bisa nulis 2 tangan sekarang. Aku apa-apa bisa 2 tangan. Bisa 2 tangan. Biasa. Terus anehnya setelah aku operasi, dokter bilang penyembuhannya minimal 6 bulan baru tanganmu bisa digerakkan kembali. Tapi ternyata 3 minggu setelah operasi, tanganku sudah bisa gerak. Sampai sekarang aku bisa nge-gym. Kalau bukan mujizat apa kayak gitu, teman-teman? Itu mujizat kayak gitu. Berarti kan semua yang aku alami selama ini, selama 3 tahun
ke belakang itu sudah Tuhan izinkan supaya aku kuat. Supaya apa? Supaya aku bisa cerita kayak gini ke banyak anak muda. Ini aku jujur aja ya ke teman-teman. Ini banyak yang mengalami juga mungkin. Banyak anak muda di Indonesia yang insecure dan minder sampai depresi karena lahir di luar nikah. Nggak usah depresi. Aku juga kayak gitu kok. Aku itu dipakai Tuhan sampai sejauh ini buat jadi berkat sharing ke kalian kayak gini. Ternyata ada anak muda yang hidupnya itu nggak sempurna, hidup sendiri, punya tanggung jawab untuk hidupnya sendiri, bahkan dibikin cacat sama Tuhan. Aku itu cacat, teman-teman. Gigiku ini bekas tabrakan banyak yang patah gigiku ini. Terus ini rahangku ini dulu pengkor gara-gara tabrakan, sama sering berantem aku. Aku atlet kan, sering berantem di jalan sama preman, sama orang jahat, berantem. Terus tanganku patah, ini kan banyak cacatnya berarti badanku. Tapi kan Tuhan sembuhin. Otomatis kan itu mujizat dari Tuhan. Sampai sekarang bisa jadi pengusaha, terus bisa punya komunitas Hello Pengusaha. Itu kan berarti sudah kehendak Tuhan gitu loh. Amazing. Ya. Jadi yang membentuk karakterku itu ya pengalamanku ini. Tapi aku mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita ngandalin diri sendiri, kalau kalian Muslim, ya kalian sholat. Kalau kalian Kristen, ya kalian harus rajin ibadah. Andalin Tuhan kalian. Kalau kita ngandalin diri sendiri, itu bakalan sangat berat, teman-teman. Gak bisa. Kita harus ngandalin Tuhan. Kita kasih yang terbaik, lakukan yang terbaik, nanti Tuhan yang kerjakan sisanya. Kayak gitu. Nah, Ya. Wow. oke. Luar biasa Luar sharingnya biasa. ya, teman-teman ya. Iya. Oke, tanpa terasa sudah hampir menuju 2 jam. Iya. Lanjut pertanyaan ya, Bu Tri ya. Iya. Boleh, Putri. Iya. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Ini dari Brahma Kumbara. Silakan Bu Tri. Oke, dari Kak Brahma Kumbara ya. Cara melihat tren produk di marketplace bagaimana kok? Dilihat produk terlaris saja, teman-teman. Nah, kalau kalian cari produk solusi, caranya bisa di Shopee, di Tokopedia, di TikTok, atau ada satu platform lagi namanya Oci Stock. Namanya Oci Stock. Dari order online. Nah, itu aku share juga kok di latihan jualan 30 hari. Gitu. Jadi tinggal lihat produk terlaris sama yang paling trending, itu bisa. Oke, semoga menjawab ya. Iya. Dari Brahma Kumbara. Iya. Iya, dari Kak Brahma Kumbara. Oke, pertanyaan terakhir. Tanpa terasa sudah 1,5 jam. Ini mau lanjut sharing atau pertanyaan terakhir? Pertanyaan C. Pertanyaan aja jawabin. ya. Tadi belum selesai ya. Tadi yang on traffic itu masih kurang ya. Oh ya, bentar. Pertanyaan dulu ya. On Ya, traffic. terakhir baru sharing, terus kalian closing ya. Yang on traffic dulu deh. Kita on selesaikan traffic ya. dulu. Oke, nanti pertanyaan terakhir ya. Ya. Yang on traffic, ini aku bacain ya. On traffic tadi dari 1, WhatsApp marketing. Terus yang kedua, email marketing. Yang ketiga, affiliate atau partner. Yang keempat, dari referral. Referral itu mulut ke mulut. Nah, jadi on traffic, itu kan traffic yang kita miliki, teman-teman. Kita punya nomor WA-nya mereka, nomor WhatsApp, sama email. Ketika kita punya itu, kita membangun kepercayaan. Nah, itu kita bisa bentuk affiliate sama partner. Jadi aku punya beberapa partner yang mereka jualannya offline untuk jasa individual sama jasa neon box. Jadi mereka dapat komisi setiap penjualan. Tapi mereka jual sendiri gitu. Termasuk referral, dari mulut ke mulut, dari klien ke klien. Tapi zaman sekarang itu nggak cuma mulut ke mulut, teman-teman. Zaman sekarang
orang itu story ke story. Ya. Jadi bukan mulut ke mulut, tapi story ke story. Kalau mulut ke mulut itu kan satu orang ke satu orang. Kalau story ke story, satu orang ke ratusan orang. Banyak. Jadi nama kita itu dikenal lebih besar. Makanya Lebih kita powerful ya. kita harus bisnis dengan baik. Kita harus membangun nama baik. Kalau kita nggak membangun nama baik, produknya jelek atau pelayanan dari bisnis kita jelek, itu akan mempengaruhi nama baik kita. Makanya kita jangan jual murah-murahan supaya apa? Kita bisa kasih pelayanan terbaik dan produk terbaik. Jadi kita bisa untung besar dan customer kita happy. Ya. Itu gitu ya. Oke. Sip, udah komplit ya. Tadi on traffic, tadi yang pertama WhatsApp marketing, email marketing, affiliate marketing, dan referral. Ya, benar. Lanjut, C. Pertanyaan. Oke, lanjut pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir dari ini. Dari Kak Naila Aziza. Kalau target market jualannya buat umur 18 sampai 20, apakah profitable? Silakan. Yanwar. Intinya, kalau kalian jualan ke orang yang berduit, pasti profitable. Ya. Umur 18 sampai 20, tergantung. Mereka anaknya orang kaya atau enggak. Beda tuh. Umur 18 sampai 20, tinggalnya di PIK, di Jaksel. Sama 18 sama 20, tinggalnya di pedalaman. Ya beda. Makanya tergantung kita mau jual ke siapa dan di mana. Kita mau jual ke anak sekolahannya sekolahan elit atau negeri. Nah, itu beda tuh. Tergantung. Jadi kalau target marketnya orang yang punya income, punya penghasilan, bagus. Berarti profitable. Kalau nggak punya penghasilan, jangan. Atau kalau penghasilannya mepet di bawah 2 juta, jangan. Karena nanti kalian akan susah jualannya. Pasti banting-bantingan harga. Itu kayak orang-orang di pasar dan di Shopee. Shopee itu kan pasar ya, pasar online ya, marketplace. Di situ kan tempatnya orang jualan apapun dan cari murah, ya kan? Nah, di situ tempatnya orang beli produk yang murah. Di mana ada produk yang murah, otomatis di situ tempat orang kelas bawah berkumpul. Makanya orang kelas bawah itu suka yang gratis dan yang murah. Sedangkan target marketku itu bukan orang-orang yang seperti itu. Target marketku adalah orang-orang kelas menengah dan atas yang punya growth mindset, bukan mindset gratisan. Jadi aku percaya semua teman-teman yang nonton live ini sampai jam segini itu adalah orang-orang yang growth mindset, pengen belajar dan nggak pengen mental gratisan. Aku yakin itu karena apa? Kalian meluangkan waktu dan tenaga kalian untuk nonton live ini sampai akhir. Berarti artinya kalian sudah siap praktek, berani belajar. Nggak cuma nonton tapi nggak dipraktekin, tapi harus siap praktek. Ya, itu growth mindset kayak gitu. Keren. Oke. Semoga menjawab ya. Dari tadi Kak Naila Aziza, semoga menjawab. Nah, teman-teman, tanpa terasa sudah 1 jam 45 menit malam ini. Sharingnya begitu menarik, begitu amazing. Sebelum saya akhiri IG Live malam ini, dari Bro Kenzo Yanwar, ada closing statement yang ingin disampaikan. Oke. Silakan. Ini salah satu prinsip hidupku yang baru, teman-teman. Salah satu prinsip hidupku yang baru adalah tingkatin skill jualan sampai kamu berhasil jualan. Kamu tidak akan miskin seumur hidup. Ketika kamu jago jualan, kamu mendatangkan uang, bukan mengejar uang lagi. Karena kamu tahu caranya jualan dan mendatangkan uang.
Kita balik lagi ke mindset yang tadi. Kita jadi Ya, magnet uang ya. chasing atau attract ya tadi ya. Betul. Ya. Kita harus attract money. Caranya attract money gimana? Caranya adalah berkarya. Nah, itu. Caranya kita attract money, kita harus berkarya. Orang yang hidup dari karya, dia akan jadi magnet uang. Karya itu apa kok? Karya itu sesuatu yang kita ciptakan. Entah itu dalam bentuk musik, dalam bentuk video YouTube, dalam bentuk seni, atau bisnis. Bisnis itu kan karya, sesuatu yang kita ciptakan. Ketika karya kita dikenal banyak orang dan bermanfaat jadi solusi untuk banyak orang, otomatis karya kita itu dibeli sama orang. Manfaat itu bisa dijual. Yang aku ajarin di grup bimbingan 30 hari latihan jualan adalah kita jualan manfaat. Jadi kita memberikan solusi untuk memecahkan masalah masyarakat dan kita jual manfaatnya. Ya, semua barang di sekeliling kita itu bermanfaat. Ketika kita nggak menjual manfaat, otomatis kita harus banting-bantingan harga, sama kayak jualan beras, jualan papan sandang pangan, kita harus banting-bantingan harga. Karena manfaatnya terlalu umum, nggak spesifik. Beda sama dokter. Dokter kan dia menyembuhkan orang yang sakit, itu kan masalah yang spesifik. Terus servis HP, dia menyembuhkan HP yang rusak, itu kan masalah spesifik. Jasa Neon Boxku bikin bisnis orang jadi terlihat mewah, naik level bisnisnya, itu masalah spesifik. Ketika kita punya solusi untuk masalah spesifik, kita bisa menjual manfaat, menjual solusi, ya. Jadi fokus aja, teman-teman fokus aja, tingkatin skill jualan, supaya kita lepas dari kemiskinan. Jadi apapun yang terjadi ke depan, walaupun kita udah nggak punya peralatan, kita nggak punya aset apapun, kita punya ini, ya ilmu. Karena ilmu itu nggak akan mati, teman-teman. Kecuali kalian pikun ya. Makanya sebelum kalian lupa sama ilmu kalian, wariskan ilmu itu ke lebih banyak orang. Seperti yang aku lakukan sekarang. Aku juga nggak tahu nanti ke depan aku akan mencapai apa, jadi apa. Aku nggak tahu akan Tuhan bawa kemana. Tapi mulai dari sekarang, aku itu menanam benih baik. Ilmu gratis yang aku share di sosmed itu nikmatin aja semua. Kalian nggak harus ikut 30 hari bimbingan jualan kok. Kalau kalian nggak passionate jualan, nggak harus. Nikmatin aja semua konten yang gratis yang aku posting itu. Terapin aja ilmunya. Hidup kalian pasti berubah kok. Karena yang aku share itu pengalaman jalanan, bukan teori dari buku atau dari mana-mana. Ya. Jadi buat kalian yang mau join bimbingan 30 hari latihan jualan, itu klik aja link di bioku, itu ada. Nanti pelajarin sendiri, atau klik link di deskripsi grup bimbingan Hello Pengusaha ya. Jadi itu aja, kalau ada yang ditanyakan nanti tinggal ngobrol bareng di grup. Kita diskusi di grup ya. Oke. Wow, luar biasa. Oke, dari Bu Tri ada closing statement yang ingin disampaikan sebelum saya akhiri malam ini. Saya cuma menyampaikan terima kasih banyak untuk sharingnya malam hari ini, luar biasa sekali Kok Kenzo ya. Meskipun kita di grup itu luar biasa ya, perbedaan usia apa, tapi bisa ngeblend gitu. Iya, nyambung terima ya. kasih banyak untuk sharingnya malam hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman semua malam ini yang sudah bergabung hingga hampir 2 jam ya, sharingnya sungguh luar biasa, menginspirasi kita semua. Semoga apa yang di-sharingkan malam ini bisa memberikan motivasi, semangat, dan inspirasi buat kita semua. Terima kasih untuk waktunya, Kok Kenzo Yanuar malam ini sudah bersedia sharing ditanya mentor hampir 2 jam. Itu wow, amazing. Terima kasih Bu Tri malam ini yang sudah menemani saya untuk sharing malam ini, dan terima kasih teman-teman semua untuk malam ini yang sudah stay tune hampir 2 jam. Follow terus IG Tanya Mentor untuk mendapatkan insight-insight, motivasi, dan semangat bisnis buat kesuksesan kita bersama. Saya Shirley,
Bu Tri dan Ko Kenso pamit undur diri malam ini. Sampai bertemu kembali di IG Live Tanya Mentor berikutnya. Selamat malam. Malam. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Thank you teman-teman. Bye-bye. Good luck ya. Good luck Thank you. semua.